Lo punya planning boleh 100%, tapi kalau Anda punya eksekusi cuma 50%, dapatnya ya 50% itu. Nah, di food estate ini kan kita nggak tahu apakah eksekusinya sampai 50 atau bahkan mungkin 10% kali gitu. Kalau cuma nebang hutan, ngeratain hutan, terus nggak pernah ada penanaman apapun, nggak bisa dianalisa gagalnya di bibit atau di cuaca atau di pH tanah atau dimakan hama atau dikeroyok monyet umpamanya di sana habis singkongnya, itu kan harusnya ada analisanya gitu. Ini kan diem aja gitu kan. Jadi Pak Prabowo kalau pas kayak gini tuh sebenarnya dikritik sana sini itu dia nggak jawab gitu. Sama dengan Pak Jokowi kalau dicaci maki kan dia diem aja, tapi di sana diemnya tuh diem karena dia bener gitu. Kalau ini kan diemnya karena salah gitu. Ini nanam singkong aja nggak bisa, tuman kan. Jadi susah kita ini memang. Naruh orang ini kalau memang unskill ya resikonya ya kayak gini nih. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi ini kan kita banyak ngikutin komunikasi yang viral di medsos ini. Salah satunya itu ya Mas Hasto, sekjennya PDIP itu kan mengkritisi soal food estate. Dijawab Pak Jokowi juga tadi sepintas itu soal ya yang namanya proyek itu ya memang berulang-ulang gitu. Artinya kalau ini nanam singkong atau apa ya tidak bisa sekaligus langsung berhasil. Itu saya pikir memang tepat ya jawaban itu gitu. Cuma memang karena yang megang tanggung jawab ini kan pada akhirnya kan Pak Jokowi gitu. Sementara Pimpronya itu kan Menhan gitu. Ini sebenarnya yang dikritisi oleh Mas Hasto gitu. Kita tahu lah ya, PDIP kan partainya Pak Jokowi, tapi di situ serba terbuka. Saya pikir jadi itu yang luar biasa kalau kita lihat di internal PDI ini. Jadi tidak dibatasi, orang dalam tidak mengkritik presiden sebagai orang partainya sendiri gitu. Tapi yang perlu kita bergarisbawahi, seperti kata Mas Hasto itu adalah memang ada vested interest di dalam itu. Artinya jadi ada kepentingan-kepentingan kelompok yang terseret di dalam proyek itu. Jadi seperti yang disinggung juga di situ soal Agrinas. Ini kan kemarin-kemarin kita sudah dengar juga. Jadi Agrinas ini salah satu PT yang dipunyai oleh ya kelompok-kelompok Pak Prabowo karena memang pengurusnya juga Gerindra. Ini sama case-nya dengan waktu di Kemenhan kan ada PT TMI itu, Technical Military Indonesia. Itu juga pengurusnya ada orang Gerindra juga di situ, para sahabat dan sebagainya. Nah, ini yang nggak bisa dihindari. Kita tidak tahu gitu kan, karena ini proyek negara yang besar, apalagi ini proyek ketahanan pangan yang dicanangkan Pak Jokowi pada saat sebelum pandemi kalau tidak salah. Jadi ini waktu itu kan dunia serba tidak menentu sehingga harus mengantisipasi itu. Presiden saya pikir mencanangkan ini sudah sangat benar gitu. Karena kalau tiba-tiba ada apa-apa ya karena tanam singkong mungkin bisa lebih cepat dan hasilnya memang bisa dibuat tepung, bisa dibuat macam-macam lah gitu. Nah, mungkin menurut saya adalah Pak Prabowo ini kan harusnya punya managerial skill atau punya ilmu manajemen sehingga kan dia tidak ahli nanam singkong gitu. Wong sekolahnya di tentara, nggak pernah juga turun ke bawah tentang tanam menanam ini gitu kan.
Nah, ini kan harusnya bisa dipanggil ahlinya. Masa yang kayak gitu harus Pak Jokowi juga yang breakdown, yang ngebrief, itu kan harusnya tidak. Karena apa gunanya ada menteri gitu kan? Yang diangkat menteri itu kan harusnya ya punya apalah ya, daya pikir, pola pikir yang sudah cerdas gitu kan. Ini kalau mungkin babat hutan 600 hektar kalau nggak salah saya yang dikerjakan dulu, yang duluan dikerjakan dengan uang 1,5 triliun yang katanya dipertanyakan entah kemana-mana itu gitu kan. Kita nggak tahu detailnya lah. Tapi paling tidak sekarang dari medsos itu kan berseliweran, termasuk ada alat berat beberapa yang berkarat di situ dan sebagainya. Ini gimana cara kerjanya gitu? Kita ini punya IPB ya yang bisa dipanggil sebagai konsultan atau apa sajalah gitu kan. Sehingga jelas ini yang ditanam singkong sudah berapa, kalau gagal karena apa. Karena kan kita tahu nanam tanaman itu kan ke tanah itu ada pH-nya cocok enggak sama singkong atau harus diganti nanam apa gitu ya harus diskusi gitu. Nah ini kan tidak. Jadi persoalannya saya pikir ya Mas Hasto tadi nyerempet soal itu ya jawabnya sudah tahu kok sebenarnya. Ini masalah eksekusi. Jadi planning sebaik apapun dia, sekuat apapun di atas kertas sebagai action plan atau apalah namanya, atau business plan atau apalah project atau apa. Kalau dia eksekusinya itu tidak mencukupi, ya hasilnya ya segitu. Saya pernah belajar ilmu manajerial dulu bahwa lo punya planning boleh 100%, tapi kalau Anda punya eksekusi cuma 50%, dapatnya ya 50% itu. Nah di food estate ini kan kita nggak tahu apakah eksekusinya sampai 50 atau bahkan mungkin 10% kali gitu. Kalau cuma nebang hutan, ngeratain hutan, terus nggak pernah ada penanaman apapun, nggak bisa dianalisa gagalnya di bibit atau di cuaca atau di pH tanah atau dimakan hama atau dikeroyok monyet umpamanya di sana, habis singkongnya, itu kan harusnya ada analisanya gitu. Ini kan diem aja gitu kan. Jadi Pak Prabowo kalau pas kayak gini tuh sebenarnya dikritik sana sini itu dia nggak jawab itu. Sama dengan Pak Jokowi kalau dicaci maki kan dia diem aja, tapi di sana diemnya tuh diem karena dia benar gitu. Kalau ini kan diemnya karena salah gitu. Ini harus dijawab bos. Duit dipertanggungjawabkan ya kan. Nggak bisa terus 1000 bahasa tidak menjawab, tapi duitnya hilang gitu. Saya nggak tahu lah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita rakyat di bawah ini kan ya ngelus dada saja ginilah kok sampai kayak gitu. Padahal katanya ya utang kita banyak. Kalau ngomongin Pak Jokowi kan utangnya banyak dan sebagainya gitu. Tapi begitu dikasih proyek malah duitnya dihambur-hamburkan. Itu yang dibaca oleh rakyat di bawah ini gitu ya. Nah, jadi ini harusnya, tapi ya repot memang. Jadi seperti saya sampaikan beberapa kali itu, Pak Jokowi itu kan nggak bisa dia merekrut orang semuanya profesional di menteri itu. Ada 30 menteri, mungkin 30% aja dapat profesional sudah bagus gitu. Dan itu bisa dihitung lah hasilnya gitu. Yang non partai itu kan menteri banyak di situ yang berhasil. Pak Basuki umpamanya, terus Bu Sri Mulyani, Bu Retno, terus Budi Gunadi Menkes, siapa lagi situ. Yang lainnya kan Menpar semua itu, menteri partai. Yang menteri partai siapa yang berhasil? Kemendak, ya gitu-gitu. Menteri Perindustrian Pak Erlangga ya kemarin baru dipanggil ke Kejaksaan Agung 12 jam diperiksa. Nah, kita nggak tahu urusan minyak goreng itu ya urusan kalian lah di situ. Tapi kayak nggak punya skill, kayak nggak punya pengalaman, terus memaksakan diri menjadi menteri karena ini jatah-jatahan memang. Dari dulu kan kita tahu
Di partai-partai ini kan dari dulu kalau jadi koalisi itu kan minta jatah itu 3 partai, 4 partai gitu. Terus pada bengong semua gitu. Tiba-tiba jeder, ketangkap KPK. Ini harusnya disudahi lah gitu. Tapi ya memang kemarin kita diskusi sama kawan-kawan agak sulit karena apa ya, biaya partai itu kan mahal sekali gitu. Ratusan miliar, triliunan mungkin gitu. Jadi sebenarnya yang diobok-obok itu ya duit APBN itu yang paling gampang. Ya kan? Kalau dagang atau minta apa deh, sumbangan sama konglomerat atau apa korporasi-korporasi ini kan terbatas juga gitu. Tapi kalau anggaran kan bisa dibisikin itu. Dibuat ini tak buat ya nanti aku minta sekian persen mungkin seperti itu. Cerita itu udah rahasia umum dah. Minta apa DAO dan sebagainya itu juga ada olinya kata kalau dulu Fadly John bilang kan memang korupsi itu oli pembangunan katanya. Wah, itu dari sana sudah ketahuan kok karena dia di DPR ya. Jadi sekali lagi apa ya, kasusnya Pak Prabowo dikritisi Mas Hasto, dijawab Pak Jokowi. Ini sebenarnya kan apa ya, sudah dari kemarin-kemarin lah, nggak usah dikritisi, juga orang tahu karena dari sejak Ibu Koni Rahakundini Bakri bicara soal TMI, kita sudah tahu. Terus Bu Sri Mulyani terakhir juga bicara bahwa pemborosan belanja yang paling besar di kementerian itu ya Kemenhan 21,3 triliun itu. Jadi ujung-ujungnya kita tahu. Karena ini mau pemilu, apalagi mencapreskan diri, apakah ini butuh dana tambahan atau tidak, ya kita bukan ngomong kalau ini ada dana menjadi dana siluman, tapi ya kalau lihat benang merahnya ya bisa iya, bisa tidak gitu ya. Mudah-mudahan tidak lah gitu kan. Mau jadi presiden yang mau minta mandat dari rakyat, masa terus menyengsarakan rakyat, itu harusnya tidak demikian. Jadi itu respon kita tentang kritik, bukan kritik lah ya, masukan dari Mas Hasto kepada pemerintah gitu ya. Sudah dijawab Pak Jokowi juga tadi sepintas. Jadi memang proyek itu nggak bisa sekaligus terus jadi. Memang seperti itulah, di mana-mana kan ada uang sekolah namanya. Ini habis ini tindak lanjutnya bagaimana itu saja. Apakah project directornya masih Pak Prabowo atau harus diganti dan sebagainya, atau itu proyek dihentikan, itu kita tidak tahu ya. Jadi demikian respon kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di lain isu yang lebih menyegarkan. Terima kasih. See you. Masalah. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mempercayakan proyek ini kepada Prabowo Subianto, namun sayangnya ia terkesan setengah hati dalam menjalankan amanah ini. Akibat kelalaian Prabowo membuat negara menelan kerugian yang cukup besar. Yang membuat lebih miris adalah seharusnya food estate ini nantinya akan menjadi tumpuhan masyarakat sebagai mata pencaharian. Namun sayangnya mimpi tersebut sepertinya akan tinggal kenangan karena saat ini semua lahan dan hutan yang dibabat habis sudah rusak dan tidak bisa lagi ditanami dengan komoditi apapun. Kalau sudah begini maka rakyatlah yang dirugikan. Sudah terlalu banyak kekecewaan yang dirasakan masyarakat akibat keserakahan Prabowo Subianto. Bukannya memberikan manfaat, program ini justru mendatangkan gudang masalah bagi masyarakat.